Peraturan ganjil genap di Jalan Gatot Subroto arah Semanggi menuju Cawang akan dihentikan sementara mulai Senin 10 April 2017. Iya, dan untuk mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas di kawasan Gatot Subroto ini, sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Arman Helmi. Selamat pagi Arman. Arman, sejauh ini bagaimana pemantauan arus lalu lintas ini? Apakah memang penghapusan ini sudah dilakukan per hari ini? Ya, selamat pagi teman-teman, Alfian dan juga Anissa. Memang ibu kota atau Jakarta tidak bisa lepas dari yang namanya kemacetan. Bukan hanya penerapan adanya bus Transjakarta ataupun juga menggiatkan moda transportasi umum supaya masyarakat lebih menggunakan moda transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Namun juga ada beberapa cara ataupun juga metode yang dilakukan pemerintah untuk mengurai kemacetan yang saat ini semakin gila melanda ibu kota. Hal ini disebabkan karena memang adanya pembangunan LRT, kemudian adanya pembangunan underpass dari Mampang ke arah Kuningan juga menambah kemacetan yang ada di ibu kota. Dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama atau bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari ini Senin 10 April 2017 mulai sementara tidak akan memberlakukan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor, ganjil dan juga genap maksud kami. Karena memang dievaluasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Direktorat Polda Metro Jaya di bidang lalu lintas. Mereka melihat adanya pembangunan LRT dan juga adanya pembangunan underpass dari wilayah Mampang ke arah Kuningan menyebabkan jalan menjadi menyempit sehingga kendaraan semakin menumpuk. Hal ini bisa terlihat dari mulai arah Cawang menuju ke Pancoran dan semakin menyempit di wilayah Tugu Pancoran karena di sana juga ada penyempitan jalan di depan markas besar TNI Angkatan Udara, dan sehingga hal ini membuat aparat terkait terutama Direktorat Polda Metro Jaya bidang lalu lintas dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta melihat ini harus diurai kemacetannya dengan menerapkan tidak akan membatasi sistem kendaraan berdasarkan plat nomor, ganjil dan juga genap. Hal ini dimulai dari keluarnya kendaraan dari tol Semanggi dari arah Selipi, dan mereka akan bisa leluasa keluar dari tol Semanggi, bisa melintasi jalan Gatot Subroto dari sepanjang Plaza Semanggi lurus sampai ke arah perapatan Kuningan belok kiri. Hal ini untuk memudahkan pengendara supaya bisa langsung menuju ke arah Kuningan, karena selama ini memang pengendara yang akan melintasi wilayah ganjil genap itu tidak bisa keluar dengan leluasa pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 pagi di keluar tol Semanggi. Mereka terpaksa harus keluar dari tol Pancoran dan tol Cawang. Kalau misalnya kita lihat pengendara keluar dari tol Pancoran itu akan semakin menumpuk, maka kemacetan di sana tidak akan teruraikan dan terus semakin padat. Apalagi saat ini memang adanya penyempitan jalan dikarenakan ada pembangunan LRT dan juga ditambah lagi dengan adanya pengerjaan underpass dari wilayah Mampang ke arah Kuningan. Sejauh ini sejak pagi saya berada di sini teman-teman, belum bisa mengetahui ataupun juga meminta respon warga karena memang di wilayah Simpang Semanggi ini saya tidak bisa mencegat pengendara untuk bertanya respon mereka terhadap aturan baru yang diberlakukan sementara oleh Dishub DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Sejauh ini bisa saya informasikan bahwa kondisi lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto menuju ke Kuningan ataupun juga Pancoran masih terpantau ramai lancar. Alfian dan Anissa. Ya, Arman, apakah Anda melihat dari pantauan Anda adanya petugas mungkin yang ikut membantu untuk melancarkan arus lalu lintas yang memang semakin padat ini? Ya, sejauh ini ada beberapa aparat kepolisian yang ada di sini. Saya sempat bertanya kepada mereka bahwa aturan ini sebenarnya tidak akan berlaku seterusnya. Jadi memang hanya diberlakukan sementara untuk mengevaluasi sejauh mana apakah ini efektif untuk mengurai kemacetan. Dan juga menurut aparat kepolisian tadi yang ada di sini mereka menjawab ini hanya diberlakukan hanya dari arah Selipi ke arah Pancoran. Namun dari arah Tamrin Sudirman menuju ke Blok M tetap diberlakukan sistem ganjil genap. Jadi memang ini hanya evaluasi saja, tidak akan berlaku seterusnya. Namun diharapkan evaluasi ataupun juga aturan baru ini diharapkan bisa adanya membawa perubahan baik terutama dalam mengurai kemacetan. Anissa. Terima kasih Arman Helmi melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Pusat.